Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam, baik yang di kelas ekonomi maupun yang di kelas eksekutif. Kelas eksekutif. Saya sudah lama ya enggak hadir di masjid ini, ada 30 tahun. Kalau kita baca di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, itu ada beberapa hadis dalam bentuk sinyalemen Rasul tentang apa yang akan terjadi dan menimpa umatnya di kemudian hari. Sinyalemen Rasulullah SAW ini bukan ramalan Rasul, karena Rasulullah SAW dalam urusan agama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak menyatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Salah satu di antara sinyalemen beliau, yusiku an tatada'al umam alaikum kama tatada'al akalatu ila kisatiha. Saya khawatir umatku di kemudian hari keberadaan mereka itu tidak lebih dari makanan yang sudah siap saji, yang siap untuk dilahap oleh mereka orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Rakus, lapar. Mendengar sinyalemen Rasul ini, para sahabat terkejut. Kenapa tidak? Bayangkan umat Islam itu ya hanya sekedar makanan. Maka salah seorang di antaranya kemudian bertanya, "Minkillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Adakah umat Islam nasibnya seburuk itu? Karena jumlah mereka dengan seetik. Tambah terkejut sahabat ketika Rasul mengatakan, "La, tidak, bal antum yauma idzin katsir." Bahkan umat Islam pada waktu itu jumlahnya banyak. Justru karena banyaknya itulah maka diperbutkan. Nah, kalau banyak, kenapa hanya menjadi makanan yang diperbutkan oleh sekelompok, segelintir orang-orang yang rakus dan lapar? Jawab Rasulullah, ya walaupun banyak umat itu, tapi keberadaan mereka usaun ka usai sel. Keberadaan mereka ada ubahnya buih di lautan. Buih itu kalau banyak jumlahnya, tapi gak jelas kemana arahnya, itu tergantung ombak atau angin yang membawanya. Kadang-kadang terbawa ke timur, kadang-kadang terbawa ke barat.
Lalu kenapa sampai terjadi seperti itu Rasulullah? Jawab Rasul, karena umatku pada waktu itu sudah menderita penyakit wahan. Nah, seperti apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta pada dunia dan sangat takut sekali dengan kematian. Nah, sinyalemen Rasulullah SAW itu untuk kita umat Islam yang konon cenah mayoritas di negeri ini, terasa betul betapa maha benar Allah lewat sinyalemen Rasul itu. Kita umat Islam luar biasa banyak, konon 90% penduduk negeri ini atau 88%. Tapi umat Islam itu gak lebih dari makanan, santapan para oligarki dengan budak-budak piaraannya ini. Sehingga kalau orang-orang di luar itu sampai mengatakan, membaca, melihat kekayaan alam yang Allah limpahkan pada kita di Indonesia ini, mereka sudah menghitung-hitung, ini kalau negara ini digarap dengan benar, maka tahun 2050 Indonesia akan menjadi salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Tapi boro-boro sekarang saja 10% penduduknya hidup dalam kefakiran, 40-50% hidup dalam kemiskinan. Lalu kemana kekayaan negeri ini? Ya cuma dinikmati oleh segelintir para oligarki dengan budak-budak piaraannya. Lalu kenapa umat Islam seperti ini? Salah satu di antaranya penyebabnya itu, kita umat Islam itu tidak bersatu, mudah diombang-ambing seperti buih di lautan. Nah, kenapa tidak bersatu? Pertama, faktor ekstern. Ada faktor dari luar yang memang mengkondisikan umat Islam itu untuk tidak bersatu, termasuk diciptakanlah kelompok-kelompok yang untuk memecah belah umat Islam. Yahudi menciptakan Syiah, Inggris menciptakan Ahmadiyah. Di samping faktor ekstern yang sangat menyedihkan, umat Islam itu terpecah belah faktor intern. Hubbud dunia dalam bentuk anania, egoisme, fanatisme kelompok golongan, sehingga kita lebih sibuk memikirkan saudara kita itu daripada memikirkan kepentingan yang lebih besar. Sebenarnya dengan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menjamin bahwa Islam ini sudah sempurna dengan turunnya ayat terakhir, yaitu Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Lalu Rasulullah dalam haji wada menyampaikan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya wariskan kepada kalian dua pedoman. Jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua pedoman itu kitabullah Al-Quran wa sunnat rasulihi, dan sunnah Rasul al-Hadis. Harusnya kita umat Islam itu bersatu selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah. Gak ada alasan kita untuk tidak bersatu. Kalau kita sampai tidak bersatu karena susah memahami Islam, berarti Islam itu belum sempurna. Rasulullah belum
sempurna menyampaikan risalah Islam. Secara prinsip kita nggak mungkin berbeda. Sekarang Bapak Ibu pergi ke mana? Ke Afrika. Misalnya ke daerah Chad, Eritrea, Somalia. Lalu tanya pada mereka yang muslim di sana, siapa Tuhan kalian? Pasti jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Nah, pasti dia akan baca surat Al-Ikhlas. Allahu Ahad, Allahu Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama. Bapak Ibu pergi sekarang ke mana? Ke Eropa, ke Amerika, ketemu umat Islam di sana, tanya berapa kali sholat yang diwajibkan dalam sehari semalam? Pasti jawabannya 5. Lalu tanya sholat subuh seberapa rakaat? Pasti jawabannya 2. Hari maghrib seberapa rakaat? Pasti jawabannya 3. Tentu dia tidak menyatakan 3 ya. Orang Amerika mendengar 3 ya. Kapan diwajibkan kita saum? Pasti jawabannya bulan Ramadan. Kemana kalau melaksanakan ibadah haji? Pasti jawabannya ke Makkah, ke Tanah Suci. Sama, Pak. Nggak mungkin kita berbeda. Kalaupun terjadi perbedaan, itu kalau diibaratkan dengan pohon, akarnya pasti sama akidahnya. Batang pohon itu urusan hablum minallah dalam prinsip dasarnya pasti sama. Buahnya sama. Yang beda tuh ranting-ranting kecilnya saja. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Bukan karena tidak mengikuti Quran dan Sunnah, karena tidak sama dalam memahami. Terjadinya perbedaan itu misalnya karena memang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadis. Kita berpegang pada Quran dan Sunnah, tapi masalah yang sedang kita hadapi, kita cari dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada jawabannya dalam Quran dan hadis, kata Rasulullah, ijtihad. Keluarkan pendapat kita. Saya ambil contoh misalnya gitu. Andai kata nanti suatu saat Bapak Ibu pergi ke bulan, pindah ke bulan gitu guys. Soream gesarek-sek hirup di bumi misalnya gitu. Ada nggak rencana mau pindah ke bulan? Ya. Lalu nanti pertanyaannya di bulan bagaimana mengatur sholatnya, saumnya, kemudian hajinya kemana? Coba cari dalam jawabannya dalam Quran dan hadis, ada nggak itu? Jadi mungkin kita terjadi perbedaan di situ karena tidak ada kejelasan dalam Quran dan hadis. Atau ada hadisnya, cuman zonni dalalah, zonni subut dan urutnya dipersoalkan keabsahan hadis itu. Sebagian ulama mengatakan ini hadis sahih, sebagian lagi tidak, karena dia meragukan kesahihan hadis itu karena ada salah satu perawinya itu yang diyakini tidak jujur misalnya gitu. Yang meyakini itu hadis dia berpegang pada hadis itu, yang tidak meyakini itu hadis lalu beristihad, berpendapat dengan pendapatnya. Terjadi lagi perbedaan. Atau mungkin juga terjadi perbedaan hadisnya ayat sahih, cuman zonni dalalahnya multi tafsir. Saya ambil contoh misalnya, ada hadis Rasulullah yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini semua ulama sepakat hadis ini sahih. Cuman masalahnya sekarang pernyataan Rasulullah dalam hadis tidak sholat, maksudnya apa ini? Atau saya tanya Bapak Ibu sekalian,
Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat sholat itu rukun atau wajib? Ya? Oke, rukun wajib itu. Rukun, mana rukun? Rukun sah. Rukun. Wajib? Jadi nutup ngacung teh itu terukun teh wajib itu maksudnya kumaha itu. Apa bedanya rukun dan wajib? Rukun itu tiang, kalau dalam bahasa Arab itu. Ini tiang-tiang masjid ini disebut rukun. Kalau banyak arkan, rukun Islam, arkanul Islam, arkanul iman. Jadi sesuatu yang harus ditegakkan, tanpa itu bangunan tidak mungkin berdiri. Jadi sesuatu yang mutlak harus itu. Jadi kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah ibadahnya. Kalau wajib sesuatu yang harus dilaksanakan, tapi kalau tidak dilaksanakan ibadahnya sah tapi tidak sempurna. Ya gitu. Jadi bedanya rukun dan wajib. Nah, sekarang saya tanya lagi. Jadi baca Al-Fatihah itu rukun atau wajib? Oh, ini tarik jadi rukun. Nah, rukun teh cek saha? Cek saha rukun? Dari mana kita bisa menyatakan itu bahwa Al-Fatihah itu rukun salat? Hadisnya kan cuma mengatakan tidak sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sholat itu bisa tidak sah, bisa tidak sempurna. Maka Imam Syafi'i rahimahumullah beristihad. Dia beristihad dan menyatakan menurut keyakinan saya yang dimaksud oleh Rasulullah dengan tidak sholat itu tidak sah sholat. Artinya Imam Syafi'i berkeyakinan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat bagi orang yang mampu hukumnya rukun, namun tidak dibaca dengan sengaja sholatnya tidak sah. Cek Imam Syafi'i. Imam Hanafi berpendapat saya berbeda. Yang dimaksud oleh Rasul itu tidak sholat itu bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Oh, berarti wajib. Jadi kalau ada seorang muslim mampu membaca Al-Fatihah dengan sengaja dia tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya sah tapi tidak sempurna. Cek Imam Hanafi. Baik Imam Hanafi maupun Imam Syafi'i sama-sama membaca Al-Fatihah. Yang satu tidak ingin kalau sholatnya tidak sah, yang satu juga tidak mau kalau sholatnya tidak sempurna. Tapi kedudukan hukumnya jadi seperti itu. Nah, terjadi perbedaan. Bukan karena tidak berpegang pada sunnah. Sunnahnya multitafsir. Sekarang saya ambil contoh lagi. Waktu Bapak Ibu tahiyat itu curug dikumahakeun. Ya. Telunjuk ini. Kapan digerakkan? Ya, Bu silakan dijawab ya Bu. Dari lain ujian atau salah ya tuh. Kapan digerakkan? Dari awal sampai akhir. Cek saha. Saya baca di dalam fikih muqarrin itu ya, fikih perbandingan. Ternyata urusan curug itu ada 5 mazhab. Yang satu itu tadi, si curug digerakkan dari awal at-tahiyat sampai selesai. Satu. Yang kedua, Imam Syafi'i berpendapat si curug itu digerakkan bukan dari awal, pada saat membaca syahadat, pada waktu membaca illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah terus sampai selesai. Jadi
di situ pentingnya curug teh. Pada waktu membaca, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah. Tadi itu cek Imam Syafi'i teh. Kata Imam Hanafi, saya beda. Menurut keyakinan saya, bukan di situ betul waktu syahadat, tapi bukan bagian itu. Pada waktu membaca la nafinya, asyhadu an la, nah naik kaluhur la ilaha illallah, turun deui. Geus sakitu we tugas curug mah cek Imam Hanafi. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Geus berkata, istilu dan mazhab. Kata Imam Hambali tidak. Si curug itu digerakkan setiap menyebut nama Allah dalam tahiyat. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Setiap menyebut nama Allah bergerak. Opat. Kata Imam Malik tidak. Si curug itu digerakkan dari mulai awal at-tahiyat sampai selesai ke kiri dan ke kanan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 mazhab beda. Nah, sekarang pertanyaan saya. Dari 5 pendapat ini, mana yang benar? Mana yang benar? Oh, marilah kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Semua juga berpegang pada sunnah Rasul. Sunnah Rasul hadisnya cuma mengatakan berikan isyarat dengan telunjukmu. Irahan apa tidak dijelaskan ke Rasulullah. Jadi sekarang Bapak Ibu ingin mengetahui mana yang benar? Mau? Tidak ada pilihan kecuali Bapak Ibu harus pergi ke alam barzah. Silakan Bapak Ibu pergi ke alam barzah, temui Rasulullah SAW di sana. Rasulullah ini di GBI terjadi ada 5 mazhab. Ini urusan curug. Sebenarnya nu bener nu mana Rasulullah? Nah itu tanya pada Rasul. Dan nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat jawaban dari Rasul, tolong nanti kami diberitahu. Tapi Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang sudah pergi ke alam barzah mau balik deui. Jadi kita harus bagaimana? Ya tinggal ikuti saja salah satu pendapat itu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beristihad karena tidak ada hadis atau hadisnya multi tafsir, lalu istihadnya itu benar kata Allah, nanti di akhirat baru kita tahu siapa yang benar itu. Jika dia benar, 2 pahalanya. Kumalamun salah, pahalana hiji. Aman semua Pak. Ini kudu pas saya urusan curug. Dina salah lagi menang pahala hiji. Sama-sama insya Allah masuk surga. Nanti buktikan ya di surga ya, buktikan pernyataan saya ini. So geraknya tinggal di surga. Anu kikituan aya di surga. Anu manteng ti awal sampai akhir aya. Anu aya anu kitu so gerak. Tapi gara-gara curug kemudian kita putus silaturahim sampai akhirnya susumpahan cadu saya mau di masjid eta kunaon beda curugna jeung urang itu. Saya khawatir malah ketemunya bukan di surga, jangan-jangan di neraka itu. Memutuskan silaturahim. Dan kenapa urusan curug kudu dipersoalkan? Yang tidak punya curug pun bisa sholat. Atau misalnya ada orang punya curug gitu ya.
Saya perhatikan waktu sholat sunnah itu digerakkan, curug gitu gitu. Selesai sholat saya tanya, kunaon eta curug? Nyeri, ente sehat eta curug? Sehat. Nah tadi saya diperhatikan digerak-gerakkan. Hoream teh. Hoream saya telah cara rape gitu. Pertanyaan saya, sah tidak sholat orang? Sah. Semua sepakat 4 mazhab menggerakkan curug itu hukumnya sunnah. Sah sholatnya. Padahal matu gerakan itulah dinasalah nih menang pahala hiji. Nya itu kerhorean, nya madinya lah. Ini ya. Jadi kalau membaca hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang beristihad pahalanya 2 kalau benar, kalau salah pahalanya 1, artinya apa? Dalam urusan istihad tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim kalau istihadnya yang benar. Nah ini awal perpecahan itu gara-gara iya. Merasa paling benar istihadnya, batur salah. Jadi kalau Bapak misalnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Bapak harus yakin bahwa pendapat Imam Syafi'i itu benar, makanya diikuti kan? Silakan ikuti. Tapi jangan pernah menuduh yang bermazhab lain salah. Itu kuncinya, Pak. Dalam urusan istihad, selama itu ruang istihad. Makanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, coba lihat itu pernyataan-pernyataan mereka, Imam Maliki kepada murid-muridnya itu. Saya yakin istihad saya benar. Mungkin yang lain salah, tapi belum tentu, jangan-jangan yang lain yang benar, saya yang salah. Karena itu kata Imam Syafi'i kepada murid-muridnya, coba bandingkan pendapat saya dengan imam yang lain, siapa tahu mereka yang benar. Begitu kalau istihad itu Pak harusnya. Lain hayo ngajarkan ke jamaahna, jangan pernah belajar dari ustadz yang lain. Nanti kalian akan sesat lagi. Hanya ustadz-ustadz kami yang benar. Wah, ini awal perpecahan itu. Jadi kunci dalam beristihad, silakan kita yakini bahwa yang kita ikuti itu benar, tetapi jangan pernah menyalahkan yang lain. Karena yang pasti benar hanya Allah dan Rasul. Kalau pendapat ulama, pendapat ustadz, pendapat kiai bisa benar bisa salah. Nah sekarang ada kelompok lagi yang menyebut mereka kelompok Salafi. Kami benar, kenapa? Karena kami mengikuti Salafiyun. Salafiyun itu orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in. Silakan, Anda yakin itu benar, yakin, jalankan, tapi jangan menyalahkan yang lain salah. Loh, ini para sahabat itu belum tentu benar. Siapa yang menjamin bahwa sahabat itu pasti benar? Ini kesalahan yang sangat fatal sekali, Pak. Sekarang saya ambil contoh saja, sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah maksud saya, disampaikan oleh Rasul, ahli surga. Ada 10 orang kan? Ada 10 sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Utsman bin Affan. Bapak Ibu kenal Utsman bin Affan? Maksud saya tahu gak? Nya eta maksudnya mah lain kenal-kenal wau di mana?
Ada Utsman bin Affan belum pernah tinggal di GBI atau? Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dihadapkan dengan kasus ada seorang wanita baru menikah 6 bulan sudah melahirkan. Khalifah Utsman tidak punya bukti, tidak punya saksi, cuman melihat 6 bulan sudah melahirkan, beliau kemudian berkeyakinan wanita ini nikah hamil, artinya dia telah berzina, hamil baru menikah. Karena itu beliau keluarkan fatwa wanita ini wajib dihukum dera. Keluar fatwanya. Sebelum pelaksanaan itu dilaksanakan, Imam Ali radhiyallahu an mendengar berita itu, beliau langsung menemui Khalifah Utsman. Lalu kata Sayyidina Ali, bolehkah saya memberikan saran dan pendapat? Oh, tentu saja. Kenapa Sayyidina Ali memohon? Ya karena waktu itu Utsman bin Affan menjadi khalifah. Silakan dengan segala senang hati, kata Khalifah Utsman. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib membaca Quran surat Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wanita itu hendaknya menyusukan anaknya itu selama 2 tahun penuh. Nah, kalau dia mampu, artinya ASI memungkinkan. Ada. Itu Al-Baqarah 233. Setelah itu beliau membaca lagi Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Di dalam Quran surat Al-Ahqaf 15 Allah menyatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Seorang wanita itu hamil dan menyusui selama 30 bulan. Sekarang mari kata Sayyidina Ali kita gabung 2 ayat ini. Ayat tadi 233 Al-Baqarah menyatakan wanita itu menyusukan anaknya selama 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Di dalam Ahqaf 15 dikatakan hamil dan menyusui itu 30 bulan. Berarti hamil berapa bulan? 6. Kata Sayyidina Ali, jelas Al-Quran menyatakan seorang wanita sangat mungkin hanya hamil 6 bulan sudah melahirkan. Jadi selama Anda tidak punya bukti dan saksi bahwa wanita ini berzina, bagaimana Anda bisa menentukan hukum ini? Diingatkan dengan 2 ayat ini, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengatakan, "Sodaqta ya Ali, benar Ali apa yang kamu katakan. Saya salah. 2 ayat ini luput dari perhatian saya. Saya cabut fatwa saya, kita kembali pada Quran dan hadis." Jadi Khalifah Utsman pernah berbuat salah? Pernah salah, Pak. Bahkan fatal kalau kesalahan, hampir saja seorang wanita didera karena dituduh zina. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang pasti benar. Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, ini juga sama nih, sahabat yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Ketika beliau jadi khalifah, selesai mengimami salat zuhur, beliau naik di atas mimbar, lalu dia mengatakan pada jemaahnya itu, bagaimana kalau kita buat batasan maksimal dan minimalnya mahar, ngarah ulah mahal teuing, ulah murah teuing. Sampai sekarang itu di Arab yang saya tahu, Pak, saya lama di Mesir, itu mahar itu mahal sekali, Pak. Makanya pria-pria Mesir yang di kotanya, di kota Kaironya, jarang menikah di bawah usia 30 tahun. Sudah sarjana mereka kerja mengumpulkan uang, Pak. Itu untuk mahar untuk calon istrinya nanti. Mahal sekali di Arab pada umumnya. Sementara di kita seperangkat alat sholat dibayar tunai.
sajadahna menang pamere tinu balik di umroh. Maka Sayyidina Umar kemudian mengambil inisiatif, bagaimana kalau kita buat batasan maksimal nasabaraha ngarah ulah mahal teuing, minimal nasabaraha ngarah ulah murah teuing. Turun beliau dari mimbar setelah menyampaikan idenya itu. Seorang nenek-nenek berdiri, "Hei Umar," kata nenek-nenek itu, "kok berani-beraninya Anda membuat aturan baru dalam Islam? Al-Quran dan hadis tidak membuat batasan maksimal dan minimal, menyerahkan kepada calon mempelai pria dan wanita untuk bermusyawarah menentukan mahar itu." Beliau balik lagi ke mimbar lalu mengatakan, "Asobat imra'atun wa akhta Umar." Benar yang disampaikan nenek itu, Umar yang salah. Karena itu saya tarik ide saya, kita kembali pada Quran dan hadis. Selesai. Umar pernah punya ide salah? Jadi silahkan mau kembali menjadi orang-orang salaf gitu, mengikuti para sahabat dan sebagainya, silahkan. Yakini, silahkan yakini, tapi tidak pasti benar. Jangan salahkan orang lain yang berbeda. Nah, sekarang ini waktu saya sampai jam berapa? 11, 12 saya. Mal kuat atau itu. Jadi kita di dalam memahami Islam itu nggak bisa hanya melihat satu ayat, satu hadis lalu kita artikan secara harfiah ayat dan hadis. Kita harus tahu asbabun nuzul ayat, asbabul wurud hadis, lalu tadrij, tahapan-tahapan Al-Quran. Sekarang saya ambil contoh tahapan ajaran Islam. Agama Islam itu kan diturunkan oleh Allah sejak kapan? Sejak manusia pertama Adam. Terakhir diturunkan ajaran Islam itu kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua para rasul itu membawa ajaran yang sama, ajaran Islam. Masing-masing dengan lembaran-lembaran suhuf. Ada juga yang sudah membawa kitab suci, Taurat, Nabi Musa, lalu Nabi Daud, Zabur, lalu Nabi Isa, Injil. Terakhir ajaran Islam diturunkan lewat Nabi Muhammad dengan kitab sucinya Al-Quran. Jika saja bisa kita temukan kitab-kitab Taurat yang asli, Zabur yang asli, yang Zabur sudah nggak ada sekarang, Injil yang asli, pasti secara prinsip tidak akan berbeda. Tuhannya pasti Allah, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Yang berbeda itu tahapan hukum. Saya ambil contoh sekarang. Bolehkah pria dan wanita yang saudara kandung menikah? Boleh nggak? Saudara kandung menikah boleh tidak? Boleh. Di zaman Nabi Adam. Di zaman Nabi Adam boleh. Lamun terek nikah jeung saha? Nah itu nggak boleh kita pegang lagi sebagai aturan dan hukum, itu sudah dihapus itu. Sekarang sudah tidak boleh. Apakah sekarang misalnya dulu waktu dibolehkan oleh Allah itu ajaran Islam bukan? Ajaran Islam. Untuk masa itu bolehkah mencuri? Boleh. Paling tidak bukan boleh, belum ada larangan mencuri.
Nah, ada Nabi Adam rek mencuri harta saha. Belum ada larangan berzina, rek zina jeung saha. Awewe hiji zina ngan aya Siti Hawa. Belum ada larangan menggunjing. Ayo Siti Hawa itu nyarita ke Adam gitu, Kang Adam, kunaon naon? Sebel saya kasih ibu eta. Ibu nu mana pan urang teh duaan atuh. Jadi belum ada aturan-aturan seperti itu. Jadi kita harus pahami Islam itu turun tidak sekaligus aturanna teh. Bertahap itu mengikuti perkembangan manusia. Tahapan terakhir itu di zaman Rasul. Sempurnalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam wa dina. Al-Maidah ayat 3. Sempurna, selesai itu. Ajaran Islam yang mulai di zaman Rasul saja selama 23 tahun itu turun secara bertahap. Hukumnya itu, itu yang harus kita pahami. Sekarang saya ambil contoh. Mari kita baca Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hukum minum khamar dan berjudi. Katakanlah, sampaikan pada mereka, kata Allah, dalam minum khamar dan judi itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, dan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Al-Baqarah 219. Ada yang bawa Al-Quran? Coba dicek, betulkah itu? Betul kan? Sekarang pertanyaan saya, kalau ada orang bertanya kepada saya, apa hukum minum khamar dan berjudi? Bolehkah saya pergunakan Al-Baqarah 219 ini sebagai jawabannya? Untuk menentukan hukum, boleh nggak? Boleh? Al-Quran ini boleh? Boleh. Berarti minum khamar tidak haram. Di mana letak kata haramnya? Allah kan menyatakan dalam khamar dan judi itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, sedangkan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Enggak ada haram. Nah, sekarang kita ambil lagi Quran surat An-Nisa 43. Wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan sekali-kali kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Nah, bolehkah ayat ini saya pergunakan untuk menjelaskan hukum minum khamar? Boleh? Berarti minum khamar tidak haram. Silakan minum, sok marabok kadinya. Asal pada waktu sholat jangan dalam keadaan mabuk. Boleh nggak saya pergunakan ayat ini? Tidak boleh. Berarti khamar belum haram. Nah, jadi ngaharulung. Jadi kita harus paham bahwa ketika Allah akan mengharamkan khamar dan judi itu secara bertahap, Pak. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu minum khamar seperti orang Eropa sekarang, Pak. Tidak kenal waktu, pagi, siang, sore, minum marabok gitu kan itu. Nah, ketika Islam ingin merubah ini, tahapan awalnya diingatkan dulu Al-Baqarah 219. Katakan Muhammad, ada manfaatnya, ada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Nah, mulai mereka diingatkan kan itu. Bahwa selama ini mereka merasakan itu manfaat saja. Kata Allah tidak, malah mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Mereka sudah mulai mengurangi kan itu. Lalu tahap kedua, jangan sekali-kali kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. So, karek marabok, mabok kadinya. Iraha maboknya. Mabok isuk-isuk zuhur nanti hilang. Mabok ba'da zuhur asar leungit. Mabok pada asar maghrib leungit.
Mabok pada maghrib, isya lengit. Berarti kesempatan satu-satunya sekarang untuk mabok pada isya. Dipersempitkan semua. Setelah semua itu dibina sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah turun tahap ketiga terakhir Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Jauhi itu perbuatan setan, perbuatan keji dari perbuatan setan. Sudah jelas haram ini mah. Jadi kalau sekarang saya ditanya, apa hukum minum khamar dan judi? Saya harus pakai Al-Maidah 90, jangan pakai lagi Al-Baqarah 219, An-Nisa 43. Itu mah tapan baheula. Loh, ini Al-Quran. Al-Quran ini hukumnya sudah terhapus oleh Al-Maidah 90. Kalau kita belajar ilmu fikih, istilahnya mansukh hukman la tilawatan. Secara hukum dia sudah terhapus, secara bacaan dia tetap ada dalam Al-Quran. Jadi kita harus paham itu. Lain hayo ningali ayat 219 lalu kita keluarkan fatwa hukum itu. Sekarang saya ambil contoh yang lain. Silakan baca Al-Baqarah 180. Iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabin. Jika seseorang di antara kalian sudah merasa akan meninggal dunia, maut, hendaknya dia membuat wasiat untuk orang tua dan saudara-saudaranya. Jadi apa perintah Allah di sini? Kalau bapak ibu merasa, aduh saya kelihatannya sudah mendekati ajal ini, tuh kan, setengah main ya. Jadi ini memang lebih bagus gitu, ya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kamu merasa sudah mendekati ajal, hendaklah buat wasiat untuk orang tua dan saudara-saudara. Jelas itu aturannya? Jelas. Pertanyaan saya, bolehkah saya laksanakan ayat ini? Membuat wasiat untuk orang tua dan saudara? Boleh tidak? Pak Ibu tinggal dijawab, padahal di malain ujian atau salah gitu naon. Boleh enggak saya membuat sekarang wasiat untuk orang tua? Ini kalau saya meninggal, harta saya, kebetulan orang tua saya masih hidup, harta saya nanti 1/3 untuk kedua orang tua saya. Boleh enggak? Haram, Pak. Haram. Kumaha haram? Pan iya diperintahkan ku Al-Baqarah 180. Al-Baqarah 180 sudah dihapus hukumnya oleh ayat, diantaranya ayat 11, 12 Quran surat An-Nisa. Jadi Al-Baqarah 180 itu ketika hukum waris belum ditetapkan oleh Allah. Di ayat 11, 12 An-Nisa, orang tua dan saudara itu sudah masuk menjadi ahli waris. Kata Rasulullah, la wasiyatan liwaris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Sekarang orang tua dan saudara sudah menjadi ahli waris. Jadi sudah tidak boleh lagi dipakai lagi itu. Jadi kita harus paham itu. Ini jelas nggak suaranya, Pak? Jelas ya? Hah? Kurang jelas. Kayak ngadon abdi jojorokan bari jeung telas kela. Mungkin lebih jelas yang tadi ya. Nah, gitu. Mana tuh tadi, Pak? Pak, yang tadi yang mana, Pak? Cenah lebih jelas. Nah, coba ini mungkin sudah tambah jelas atau malah nggak jelas. Ya. Tong pakai mic gitu. Ya, gitu ya. Nah, sekarang jadi
Jadi tes. Nah, sekarang kita bahas masalah-masalah yang selama ini dibesar-besarkan sampai akhirnya umat ini terpecah belah. Ini ya, kalau dulu kita dipecah belah dengan urusan kunut, kusoli dan sebagainya, ya. Kenyang sudah kita berdebat masalah itu. Sekarang masalah wanita sholat di masjid, bagaimana hukumnya? Lalu wanita memakai cadar, pria memanjangkan jenggot, celana cingkrang. Itu kan diantaranya itu. Ayo kita sekarang bahas. Mendengarkan lagu, musik, berdoa selesai sholat, boleh atau tidak? Dan banyak lah, pokoknya mau diteang-teang gitu. Nah sekarang saya mulai dari yang pertama. Ini jam 9:10. Masih bisa sampai 9:30? 20 menit lagi? 20 menit? Masih kuat? Nah ya. Saya awali dengan pertanyaan kepada ibu-ibu. Menurut ibu, mana yang lebih baik bagi seorang wanita? Sholat di masjid berjamaah atau sholat di rumah? Di rumah. Pasti itu jawabannya. Sudah saya uji di berbagai majelis taklim, itu jawabannya, di rumah. Sekarang pertanyaan saya, ibu di rumah sholat dengan siapa? Sendiri. Jadi pahalanya hiji kan? Kalau sholat berjamaah pahalanya 27. Mana lebih bagus, 1 dengan 27? Ya? Mending mana 27 pahala jeung 1 pahala? 27. Nah, jadi di imah tuh. Jadi ini harusnya kita pahami sebagai tahapan dulu awal di zaman baheula, peralihan dari jahiliyah ke Islam. Wanita itu sangat terhina. Bayangkan seorang suami begitu dia melihat istrinya sudah mau melahirkan, dia langsung bawa pacul ke belakang rumah, gali, bikin lubang, bisi anak yang lahir itu bayi wanita. Begitu betul anaknya wanita, bayinya itu langsung masuk tanah kubur hidup-hidup. Kenapa? Wanita itu hina. Umar bin Khattab bahkan pernah menguburkan hidup-hidup anak perempuannya, bukan bayi. Itu yang membuat Umar bin Khattab itu sedih setiap dia mengingat kelakuannya di zaman jahiliyah. Apa itu hanya terjadi di Arab? Tidak. Di Cina dan di India, wanita hanya dianggap bagian dari laki-laki. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya di India itu dibakar hidup-hidup dengan mayat suaminya. Kalau di Cina dikubur hidup-hidup dengan mayat suaminya, karena wanita itu hanya dianggap bagian dari laki-laki. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya harus ikut mati. Tapi kalau istrinya yang meninggal, suaminya kawin deui. Nah, Islam datang ingin merubah ini, Pak. Ingin dikembalikan bahwa wanita dan pria itu dalam pandangan Islam punya kedudukan yang sama, mulia dan tidak ditentukan oleh
ketakwaannya. Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana caranya Islam menanamkan kembali kemuliaan wanita ini? Tahapan awalnya wanita dikurung, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke masjid, cukup sholat di rumah. Sholat di rumah pahalanya sama dengan di masjid. Di awal itu, bahkan kalau baca hadisnya di rumah pun harus di ruangan nopoek. Jadi sebaiknya ibu sholatnya di gudang. Itu awal Islam. Lalu sekarang masa mau diterapkan? Aduh, ini asam. Karena ganti baik lebih ke genep kali ya. Ya. Jadi itu di awal Islam. Ini ya baik ke-7 ya. Bapak teuing eta main harian tadi musimnya. Jadi kalau di awal Islam itu boro-boro, ini jangan terlalu keras Pak, volumenya direndahkan Pak. Nah, jadi boro-boro ke masjid, kemanapun tidak boleh. Wanita itu dikurung di rumah. Sampai Islam menanamkan prinsip supaya diyakini bahwa wanita itu punya kedudukan yang sama dengan pria, supaya sebelum ditanamkan ini, dalam proses penanaman ini, wanita jangan keluar dulu dari rumah. Kalau sampai terpaksa dia harus keluar dari rumah, tutup mukanya supaya tidak ketahuan siapa dia. Itu sejarahnya. Nah, kalau ini mau dilaksanakan lagi, wanita sebaiknya sholat di rumah, jangan di masjid. Bisa nanti terjadi fitnah. Berarti harus dilaksanakan di awal tadi, jangan keluar rumah. Ibu kalau ke mall, ke pasar, didampingi suami, besar mana fitnah ke masjid dengan ke mall? Belum pernah. Saya mah di masjid saya lihat walah wanita itu, kalau di sini laki-laki di depan, wanita di belakang, sehingga bapak-bapak tidak bisa nengok ibu-ibu kan? Ibu-ibu juga paling nengok punggung bapak-bapak. Di masjid yang lain pakai hijab kan itu. Belum pernah saya melihat di mall pakai hijab. Mana lebih besar fitnah, di mall atau di masjid? Nah, hari ke mall menang, hari ke masjid malah dilarang. Jadi kita mau kembali ke zaman awal Islam lagi, Pak. Sekarang saya tanya, ibu-ibu yang hadir di sini sudah ada yang pergi ke tanah suci, haji atau umrah? Sudah. Waktu ibu dulu ke tanah suci di Mekah dan Madinah, ibu sholat di mana? Jujur, sholat di mana? Di masjid. Nah, di masjid. Kan yang terbaik bagi seorang wanita di rumah. Harusnya waktu di Mekah ibu sholat di hotel. Kunaon di masjid? Kenapa Bu di masjid waktu di Mekah? Pahalanya besar, 100.000. Apaan di masjid iya ge sarua, pahalanya 27. Nah, ini udah keliru kita ya.
laki-laki disunahkan memanjangkan jenggot. Itu awal dulu, Pak. Ketika kepribadian muslim itu belum terbentuk untuk membedakan mana muslim dan mana yang bukan muslim, belum bisa. Maka Rasulullah SAW menganjurkan mereka untuk membedakan dari penampilan dulu. Dan pribadinya masarua, cacat belum terbentuk, Pak. Maka karena orang-orang Yahudi, orang kafir itu mencukur jenggotnya, kalian panjangkan jenggot. Bukan hanya urusan jenggot sebenarnya, rambut juga. Rasulullah dalam hadis mengatakan, orang Yahudi dan orang Nasrani itu yang rambutnya sudah putih, cat. Kalian cat, karena orang Yahudi membiarkan rambut mereka itu putih. Supaya kalian berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, kalian cat rambut kalian. Maka Umar bin Khattab, Abu Bakar mencat rambutnya hidup. Anas bin Malik tidak, dia biarkan saja putih. Apakah Anas bin Malik tenyunah? Anas bin Malik mengerti bahwa ini hanya urusan penampilan, Pak. Dan bedanya itu bukan hanya dari sisi ini, pekarangan rumah. Kata Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi pekarangan rumahnya jorok-jorok, kotor, bararau. Kalian harus rapi, bersih. Maka pada waktu di zaman Rasulullah, kalau ada rumah, pekarangan rumahnya bersih, rapi, muslim. Lamun aya nu jorok, kotor, bararau, Yahudi. Itu di zaman Rasulullah. Jadi dari penampilan di awal-awal Islam. Nah sekarang mau dipanjangkan jenggot silakan, tapi itu bukan lagi menjadi ciri Islam. Dan batul ge para rajang jenggotnya. Oh mau Yahudi mau enak para rajang pisan jenggotnya. Oh tinggal yang ada di ratapan itu, tembok ratapan. Orang yang saya pernah tertipu berapa kali. Dulu saya tidak suka itu lihat gulat-gulat bebas itu. Apa namanya? UFC. Lalu orang pada cerita itu tentang Habib yang dari Rusia itu, yang kalau dia menang itu ya, lalu sujud syukur kan, ketika dapat pujian sorakan dia katakan tidak dengan tangannya itu berisyarat Allah yang harus kita agungkan itu. Maka jadi pembicaraan orang sedunia bangga karena dia menunjukkan keislaman dia kan itu. Karena banyak orang cerita, jadi saya jadi ingin nonton juga kan itu. Kumaha, betul saya lihat, aduh alhamdulillah, senang ketika melihat dia sujud syukur itu kan. Berarti dia berdakwah pada dunia yang menyaksikan itu kan Pak, bahwa seorang muslim itu harus sujud syukur pada Allah dan tidak patut dia dipuji, yang harus dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah saya suka nonton itu teh. Resep ningali etana gitu, sujud syukurna. Jadi ketika saya nonton, lihat ada yang jenggotnya panjang, saya berdoa sing menang, ya Allah sing menang. Ngarah ningali sujudnya gitu. Alhamdulillah, doa saya terkabul, menang. Begitu menang, si bedul teh sugan teh Anas didoakeun. Sarua panjang jenggotna. Sugan teh. Jadi kita ini akhirnya ribut urusan penampilan. Jadi kembali ke awal-awal Islam itu, kepribadian Islamnya hilang, Pak. Siapa yang melaksanakan kepribadian Islam? Orang-orang non-muslim.
Kalau mau cari ajaran Islam terutama dalam urusan hablum minan nas, pergi ke Jepang, Pak. Kalau di Asia, pergi ke Australia, pergi ke Eropa, ke Amerika, ketemu ajaran Islam itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh orang-orang non muslim, pribadi muslimnya muncul di mereka, Pak. Orang ribut urusan jenggot, mereka kepribadian sudah dibentuk mereka, Pak. Saya 2 kali, Pak, diundang ke Jepang untuk khutbah Idul Fitri itu oleh kedutaan. Pertama kali saya datang ke Jepang, dijemput oleh orang kedutaan. Jadi pada waktu selesai imigrasi mau nyari bagasi, orang kedutaan mengatakan, sudah Pak, Bapak silakan jalan aja, nanti ini kami urus. Saya jalan pelan-pelan itu, persis ada jalan masih di lingkungan airport, jadi tidak ada lampu stopan kan, Pak. Saya mau nyebrang, ada bus mau jalan ini. Saya langsung mundur, Pak, nggak jadi nyebrang, ya bus isi ketabrak. Saya mundur, tidak jadi nyebrang, bus tidak jadi lewat, berhenti bus itu. Saya tidak nyebrang, bus itu jalan. Nah, orang kedutaan yang menjemput saya teriak-teriak di belakang itu, Pak Kiai nyebrang, Pak Kiai nyebrang, cepat nyebrang. Ya, karena saya disuruh, saya nyebrang, baru bus jalan. Maka orang kedutaan itu mengatakan, tadi kalau Bapak tidak nyebrang-nyebrang, bus malah jalan-jalan. Saya langsung menyatakan Allahu Akbar. Ya Allah, ketemu saya hadis Rasulullah SAW di Jepang, Pak. Ketemu hadis Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan, hendaknya orang yang berkendaraan menghormati orang yang berjalan. Orang yang berjalan hendaknya menghormati orang yang duduk. Itu hadis, Pak. Yang melaksanakan itu siapa? Orang non muslim, Pak. Sok di orang mah menteri sahabat eta. Oh, bari jeung hujan mah sia rasakeun kitu. Hilang, Pak, nilai-nilai Islam itu. Ajaran Islam itu ada di mereka apa semua sekarang. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Di mana, Pak? Ayana dibatur. Di Australia bersihnya luar biasa, Pak. Jepang apalagi, Singapura bersih, Pak. Saya sampai ditantang oleh orang kedutaan itu, sok Pak Kiai, kalau Bapak berhasil menemukan 1 puntung rokok di jalan atau di trotoar, $100 saya dibayar. Maka selama di Jepang saya jangan puntung rokok. Lumayan, menang 10 kan $1.000 seberapa, Pak? Tidak berhasil saya. Jadi orang Jepang tuh yang merokok itu kan, begitu selesai paruman, sebelum ketemu tong sampah dicecepeng eta puntung rokok teh, Pak. Itu, Pak. Makan sesuatu misalnya ada bungkusnya, cecepeng eta bungkus itu sampai ketemu tong sampah baru dibuang. Yang melaksanakan ajaran Islam batur, Pak. Disiplin kerja keras, tanggung jawab, saling tolong menolong. Namun jika kamu tidak punya rasa malu, lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Kata Rasulullah, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Siapa yang melaksanakan itu? Mereka, Pak. Waktu saya ke Jepang kedua kalinya, itu baru ada seorang menteri harakiri, bunuh diri. Gara-gara apa? Baru diangkat dia jadi menteri, dia sudah berapa bulan lah, dia kemudian dituduh korupsi. Padahal dia yakin betul bukan dia yang korupsi, menteri sebelumnya. Entah bagaimana di pengadilan dia tidak bisa membuktikan itu, tetap dijatuhi dia bahwa dia yang korupsi itu. Akhirnya dia katakan pada istrinya,
saya sudah tidak bisa lagi membuktikan saya benar-benar tidak pernah korupsi. Tapi semua sudah jatuh. Karena itu katanya izinkan saya mau menemui ibu. Ayahnya sudah nggak ada, ibunya ada di kota lain. Mau ngapain kata istrinya? Saya mau minta izin pada ibu untuk harakiri. Dia pergi menemui ibunya. Ibu, saya betul-betul tidak bersalah, tapi saya tidak bisa membuktikan itu. Semua tuduhan kena pada saya. Karena itu saya akan harakiri, bunuh diri. Kata ibunya, sebaiknya secepatnya kamu lakukan itu. Kenapa? Kamu sudah merusak nama keluarga besar kita. Cek indungna. Pulang dia harakiri. Bunuh diri harakirinya masalah menurut Islam, tapi rasa malu karena melakukan perbuatan yang hina itu ada dalam Islam. Diurang. Gak ada rasa malu mantan koruptor daftar jadi anggota DPR, akhirnya diangkat jadi pejabat dan sebagainya. Ada rasa malu. Nilai-nilai Islam ada di situ, Pak, dibatur, Pak. Kita ribut urusan penampilan. Sekarang urusan naon deui celana cingkrang. Nah, ini pun dibesar-besarkan itu. Lalu dianggap nu celana teu cingkrang calon neraka. Calon neraka wukul. Gimana enggak pecah ya umat Islam? Kalau yang begini-begini malah yang dibesar-besarkan gitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, ini sudah 9:30, 5 menit lagi ya, 7 ya lah. Mana batasan aurat laki-laki? Ya, dari pusar ke lutut. Itu kan aurat laki-laki. Jadi kalau nanti saya kesini lagi nih, saya usahakan sebelum isya lah, biar saya bisa sholat berjamaah di sini ya. Itu, saya kesini lagi gitu. Saya cuman pakai celana sontok yang menutup pusar sampai dengan lutut. Dada telanjang ke bawah, lutut juga telanjang gitu. Pakai celana sontok ya unggul. Bapak Ibu keberatan enggak? Kebetulan karena belum isya, saya dipercaya untuk jadi imam. Saya mengimami sholat Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dengan hanya memakai celana sontok menutup bujal sampai lutut. Ada yang keberatan? Ya? Bu, keberatan? Kunaon? Salat saya sah tidak? Sah, karena saya sudah menutup aurat. Jadi keberatannya di mana? Cik nu euceureuh ge seeutik atuh. Makanya ngadep Allah kawas kitu. Oh, berarti ini urusan akhlak. Karena itulah maka saya sekarang pakai baju untuk menutupi dada saya supaya jangan terbuka gitu. Bagus? Bagus. Malah kalau bisa lengan panjang kan itu kan lebih bagus. Lalu celana yang tadi hanya sampai lutut saya turunkan sedikit. Bagus? Lebih bagus atau tidak?
Lebih menutup kan? Lebih bagus. Saya turunkan lagi sedikit, lebih bagus? Lebih bagus. Saya turunkan sampai menutup mata kaki, lebih bagus? Itu cina asup neraka. Nah, jadi asup neraka. Pan tadi semakin saya tutup makin bagus. Nah, hari geus kalewihan mata kaki jadi asup neraka. Aya hadisna Sahih Bukhari itu yang menutup mata kaki itu neraka jahanam. Ya, tapi itu teh maksudna kumaha tingali di Sahih Muslim. Itu hanya berlaku bagi orang yang sombong. Jadi dulu Rasulullah SAW mengharamkan itu karena itu dijadikan bahan kesombongan. Yang haram itu sombongnya, bukan masalah calanana. Sombongnya di mana? Bapak Ibu jangan bayangkan tekstil dulu itu seperti sekarang. Dulu mana ada pabrik tekstil? Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, putranya Abdullah bin Umar itu hanya punya 2 baju. Satu dipakai, jadi sese, pakai sese gitu. Cuman 2 anak presiden. Saking dulu susahnya ini bahan ini. Makanya ketika ada orang laki-laki memakai pakaian yang melebihi sampai ke bawah, oh itu orang kaya. Dipakai jadi kesombongan untuk menunjukkan kekayaan dia. Maka hadis Sahih Muslim mengatakan itu hanya berlaku kalau dipakai jadi kesombongan. Hari ayeuna mah naon sombongnya, enggak ada lagi. Malah lamun dipanjangkeun ka 1 meter, lain sombong eta mah teu eling. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan ini sekali lagi untuk menyatakan silahkan kalau kita mau berpegang pada satu pendapat. Bapak berpendapat saya bermazhab Syafi'iyah, silakan. Yakin saya Syafi'i yang benar, mangga. Tapi jangan pernah menyalahkan orang lain yang bermazhab Hanafi. Yang satu ingin saya berpegang pada prinsip salafiyun, orang-orang salaf, mangga, silakan. Tapi jangan salahkan orang yang tidak seperti itu. Ayo dituduh tenyunah, dituduh bid'ah. Ini tuduhan yang sangat serius. Kalau tidak nyunah itu tenyunah cenah itu. Kalau tidak nyunah itu tidak mengikuti sunnah Muslim, bukan? Kalau ada orang tidak mengikuti sunnah Rasul, Muslim tidak? Bayangkan semua orang sudah dituduh bukan Muslim atau? Maknya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi tenyunah. Imam Syafi'i itu Pak saya baca umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 9 tahun hafal semua hadis yang disusun oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, berapa ribu hadis itu. Hafal umur 9 tahun baru dia berpendapat gitu Pak. Hadis semua sudah hafal. Tenyunah kumaha ari nu ngomong-ngomong tenyunah paling geus hafal karek hafal 2 hadis. Semuanya itu mengikuti sunnah, hanya di dalam memahami sunnahnya yang berbeda. Dan tidak semua sunnah Rasul itu menjadi hukum. Makanya dalam Islam itu ada dikenal sunnah tasri'iyah dengan sunnah ghairu tasri'iyah. Sekarang saya ambil contoh. Rasulullah SAW yang namanya sunnah itu apa? Ucapan, perbuatan, sikap, tindakan Rasul. Apakah semua ucapan, perbuatan, tindakan Rasul itu menjadi hukum? Tidak. Rasul makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Tangan kanan. Sunnah itu
sunnah. Jadi hukum, jadi hukum. Kenapa? Ada hadis Rasul mengatakan hanya setan yang makan dengan tangan kirinya. Oh, berarti makan dengan tangan kanan itu sunnah Rasul menjadi hukum, sunnah tasriyah. Rasul sekarang makan dengan tangan kosong, tidak di piring, di tempayan besar bebarengan. Lalu setelah habis dijilatin. Sunnah bukan? Sunnah. Itu kan sunnah Rasul, kebiasaan Rasul. Jadi hukum tidak? Tidak, karena tidak ada pernyataan Rasul hanya iblis yang makan pakai sendok dan garpu. Enggak ada, Pak. Jadi silakan, kita bebas, Pak. Pakai baju yang menjadi hukumnya Pak menutup aurat. Soal bentuk kumaha dinya. Yang terpenting betul aurat tertutup. Ayo gerain merakin gitu. Silakan aja kalau mau, tapi jangan disebut itu sunnah Rasul. Rasul pernah nggak pakai batik? Ini bid'ah kayak cenah. Ini tuduhan bid'ah ini berbahaya. Kata Rasul, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat di neraka. Jadi semua orang di luar kelompoknya calon neraka semua. Bantum teuingan ini. Saya sudah 4 tahun Pak menahan diri gitu ya, untuk tidak mengomentari ini. Tapi lama kelamaan aduh tambah terpecah umat ini ya. Rasul kalau berkendaraan pakai apa? Saya tidak melihat seekor unta pun dari tadi itu di sekitar masjid ini. Yang ada motor dan mobil. Bid'ah. Ini bahaya kita ini kalau sudah begini, Pak. Pernah di masjid saya lihat ada muazin depan mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya biarin aja gitu. Selesai azan, saya samperin. Kunaon tadi kudu kikituan. Da eta sunnahna Bilal ge baheula cenah lamun adzan teh mari ka ditu terus balik. Pedah baheula ngecaacan aya sound system. Maka Bilal ke sana supaya suaranya kedengaran sana, supaya kedengaran sana. Ari ayeuna aya mic di hareupeun, ulah bergerak-gerak apakah itu menjadi teka denge atuh. Ini sekarang mumpung kita masih ingat hangat ini ya. Baru saja kita berhari raya. Ibu, Bapak bayar zakat fitrah? Zakat fitrah dikasihkan langsung ke fakir miskin atau diserahkan ke masjid sini? Ke masjid. Pernah Rasulullah menganjurkan umatnya menyerahkan ke masjid? Tidak, bid'ah. Apa yang ibu bapak serahkan ke masjid ini? Zakat fitrah dalam bentuk apa? Ya? Beras. Beras. Ada yang beras? Bid'ah. Mana Rasulullah pernah menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk beras? Rasulullah kalau menyerahkan zakat fitrah, kalau tidak gandum, kurma. Karena itu beras bid'ah. Tadi kebanyakan menjawab uang. Wah, bid'ah pisan itu. Mana Rasulullah SAW pernah menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Lalu uang yang Bapak serahkan uang apa? Rupiah. Ha, bid'ah pisan itu. Mana pernah Rasulullah memegang uang rupiah? Habis kita hidup kita semua jadi bid'ah ya Pak. Justru kalau sekarang kita melaksanakan misalnya zakat fitrah menyerahkan gandum, kita tidak nyunah. Karena sunnahnya itu zakat fitrah itu makanan pokok. Makanan pokok kita beras, nasi, maka kita zakat fitrahnya beras, itu nyunah itu.
Di sini diselenggarakan sholat Jumat kan? Sholat Jumat. Khatibnya khutbah 2 kali duduk gitu ya. Pakai bahasa naon? Pakai bahasa apa? Bid'ah pisan. Mana Rasulullah pernah khutbah pakai bahasa Indonesia? Ini urusan ibadah ini. Sok lamun nepi ka kitu kan? Ya bahaya. Urusan ibadah pisan ini. Khutbah. Jadi udah kacau kalau pemikiran seperti ini terus, Pak. Jadi marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya, kita mengharapkan sekali lagi kalau selama itu di ruang istihad, ruang pendapat, jangan ada satu pihak mengklaim kalau pendapatnya lah yang paling benar. Silahkan pegang pendapat yang diyakini, jalankan tanpa harus menyalahkan orang lain yang berbeda. Nah, itu prinsipnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa membangun persatuan umat ini. Ini saja yang ingin saya sampaikan, sudah melebihi yang kita sepakati tadi. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mari kita sama-sama berdoa, dan saya umumkan juga ada rencana kita akan melakukan aksi bela Palestina pada tanggal 20 April. Diawali jam subuh bersama di Pusdai, lalu kemudian ada long march ke Gedung Sate dan rencananya sampai ke Gedung Merdeka, BP Gedung Merdeka. Bagi yang punya kesempatan, marilah kita tunjukkan kepedulian kita supaya kita nanti terbebas dari pertanggungjawaban di akhirat. Apa yang sudah kita perbuat minimal kalau memungkinkan kita ikut hadir dalam aksi. Dan marilah kita berdoa juga, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemenangan untuk mereka menghadapi kebiadaban Zionis Israel dan sekutunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wadkhulhuma fi jannatika an-na'ima ma'asy syuhada'i was salihin wa ma'a nabiyyikal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil qubur ba'dal firaq min hadhihi dunya khairu manazilina. Allahumma ja'alha riyadan min riyadil jannah wa la taj'alha hufaran min hufarin nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin. Allahumma anqudhna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin minal yahudil ghasidin wa minas salibin al haqidin wa min sa'iri a'da'il islam wal muslimin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa saddid samlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma inna 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.